Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk praktikum pupuk dan pemupukan dengan judul hari ini adalah pemupukan berkelanjutan. Pemupukan berkelanjutan yaitu pemberian unsur hara untuk mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman yang tinggi dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi sebenarnya tujuan pemupukan berkelanjutan itu dapat diringkas. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produksi, yang kedua menurunkan biaya pengeluaran, yang ketiga meningkatkan kualitas produksi, dan yang keempat mengurangi polusi lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, untuk itu kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemupukan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah tanaman, yang kedua adalah tanah, yang ketiga iklim, yang keempat jenis dan dosis pupuk, dan yang kelima waktu dan cara pemupukan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu faktor yang dapat mempengaruhi pemupukan berkelanjutan. Yang pertama adalah tanaman. Jadi setiap untuk tujuan pemupukan berkelanjutan harus mempertimbangkan jenis tanaman yang diusahakan, karena setiap tanaman kita ketahui berbeda kemampuannya dalam menyerap unsur hara dari dalam tanah. Perbedaan itulah yang akan terkait dengan sistem perakarannya, di mana tanaman yang mempunyai sistem perakaran menyebar dari tanah lapisan atas sampai lapisan bawah mempunyai kemampuan menyerap unsur hara yang lebih baik daripada tanaman yang sistem perakarannya dangkal. Kemudian faktor yang kedua adalah tanah. Kita semua sudah tahu bahwasanya tanah merupakan medium pertumbuhan akar dan tempat menyimpan unsur hara, air, dan udara. Melalui pemupukan inilah maka tanah mampu untuk menyediakan unsur hara, air, dan udara dalam keadaan seimbang yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan produksi yang maksimal. Kedalaman atau ketebalan solum tanah mempengaruhi pertumbuhan akar tanaman. Kemudian faktor yang ketiga adalah iklim. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang dapat mempengaruhi proses pertama, pelarutan unsur hara di dalam tanah. Yang kedua, proses pergerakan unsur hara ke akar tanaman. Dan yang ketiga, pengangkutan unsur hara di dalam tubuh tanaman. Sehingga kita tahu ketiga proses di atas dapat berlangsung baik apabila air dalam keadaan tersedia, yaitu air
berada di dalam keadaan antara kapasitas lapang dan titik layu permanen. Namun apabila air dalam keadaan berlebih di dalam tanah, maka air akan mengalir membawa unsur hara sehingga tidak tersedia lagi untuk tanaman. Unsur iklim lainnya adalah suhu, kelembapan udara, dan angin yang dapat mempengaruhi evapotranspirasi, yang sekaligus juga dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk tanaman. Faktor yang keempat adalah jenis dan dosis pupuk. Untuk ini kita harus mempertimbangkan pertama jenis tanaman, yang kedua karakteristik tanah, dan yang ketiga iklim. Di mana untuk tanah yang bereaksi asam maka harus diberikan jenis netral. Untuk mendapatkan efisiensi pemupukan, maka sebelum melakukan pemupukan, air harus dalam keadaan tersedia sehingga pupuk yang diberikan bisa terlarut ke dalam larutan tanah dan dapat diserap oleh tanaman. Jenis pupuk yang mudah menguap dan tercuci seperti urea harus diberikan berkali-kali pada tanaman. Dosis pupuk yang diberikan harus sesuai yang dibutuhkan tanaman dan status hara di dalam tanah. Faktor yang kelima adalah waktu dan cara pemupukan. Waktu pemberian pupuk dipengaruhi oleh jenis pupuk dan iklim. Waktu musim kering dan musim hujan tidak baik untuk melakukan pemupukan karena unsur hara tidak dapat tersedia bagi tanaman. Waktu pemberian pupuk yang tepat adalah pada saat air tersedia dalam keadaan di mana air berada di antara kapasitas lapang dan titik layu permanen. Pada tanaman yang perakarannya dalam, cara pemberian pupuk secara tugal, dan untuk tanaman yang perakarannya dangkal, pupuk diberikan secara sebar dan lancar. Mungkin untuk praktikum bagian kedua demikian saja, dan untuk selanjutnya kepada seluruh mahasiswa untuk minggu depan harus memberikan laporan praktikum hari ini dan diserahkan minggu depan sebelum mengikuti praktikum bagian ketiga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.